Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Sarina Rulita selaku dosen pengampu mata kuliah fikih serta teman-teman program studi pendidikan agama Islam kelas A yang berbahagia. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih akan mempresentasikan pembahasan mengenai pernikahan yang sah. Namun sebelum itu, berikut merupakan nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Satrio Bekti Wibowo dengan NIM 14046211005. Yang kedua ada Ahmad Ashrafi dengan NIM 14046211039. Yang ketiga ada Muhammad Fahriyadi dengan NIM 14046211027. Yang keempat ada Muhammad Rifki Sultani dengan NIM 14046211072. Yang kelima ada saya sendiri Muhammad Syahri Sabda dengan NIM 14046211025. Baik, langsung saja. Yang pertama akan dipaparkan mengenai definisi dari pernikahan itu sendiri. Nah, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Nikah adalah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk membentuk rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau mistaqon waliro untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Rifki Sultani saya persilakan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang dalil pernikahan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karenanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum pernikahan. Jadi hukum pernikahan ini ada beberapa macam. Yang pertama, hukumnya bisa menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu melakukan pernikahan dan nafsunya sudah mendesak serta ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan. Maka hukum pernikahan bagi orang yang seperti ini adalah wajib. Selanjutnya, hukum pernikahan juga bisa menjadi sunnah apabila ada orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Nah, selanjutnya, hukum pernikahan juga bisa menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segeranya menikah
atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, ya maka hukum pernikahan bagi orang-orang yang seperti ini adalah mubah. Nah, selanjutnya hukum pernikahan yang makruh terjadi apabila menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak membuang keinginan syahwat yang kuat. Nah, hukum pernikahan yang terakhir bisa menjadi haram apabila bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka hukum pernikahan bagi orang-orang yang seperti ini itu adalah haram. Selanjutnya ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, bagi calon suami itu yang pertama beragama Islam, yang kedua itu bukan mahram dengan calon istrinya, yang ketiga tidak dipaksa atau terpaksa. Nah, bagi calon istrinya itu yang pertama beragama Islam atau ahli kitab, yang kedua bukan mahram dengan calon suaminya, yang ketiga sedang tidak mempunyai suami ya atau lajang, yang keempat tidak dalam masa iddah, entah iddahnya dalam kondisi apapun. Nah, selanjutnya bagi wali atau orang yang berhak menikahkan itu memiliki syarat juga. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah dewasa atau sudah balik, dan yang ketiga soleh, dan yang terakhir adil. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya akan membahas rukun dan syarat yang keempat dan kelima. Rukun dan syarat dan yang keempat kelima, yaitu yang keempat adalah dua orang saksi, di mana ada syaratnya. Yang pertama harus beragama Islam. Ketika ada saksi yang menganut agama lain selain Islam, maka tidak boleh menjadi saksi. Yang kedua adalah sudah dewasa, di mana dalam tahapan ini bahwa seseorangnya harus sudah balik dan mencakup tahapan dewasa. Yang ketiga soleh, di mana seseorang ini sebagai saksi harus bisa menjadi orang yang soleh, yaitu mengikuti perintah-perintah dan ajaran Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keempat adalah adil, di mana seseorang yang menjadi saksi ini harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan serta berperilaku adil kepada sesama manusia ataupun orang lain. Kedua orang saksi ini sangat diperlukan dalam suatu pernikahan, sebab tanpa kehadiran dua orang saksi maka pernikahan itu batal dan tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat dari Usamah bin Zaid, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Artinya tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima ada ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang berisi pernyataan menikahkan anaknya atau yang menjadi anak karena pertalian darah. Contoh, saya nikahkan engkau dengan anakku bernama Zahra binti Abdul Razak dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai. Nah, sedangkan qabul adalah ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istrinya. Contoh, saya terima nikahnya dengan putri bapak bernama Zahra binti Abdul Razak dengan mas kawin atau satu buah kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Kemudian mengenai mahar. Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian oleh calon suami kepada calon istri yang diserahkan pada saat akad nikah berlangsung. Mahar bisa berupa benda apa saja sepanjang benda itu memiliki manfaat bagi penerimanya. Misalnya ya, uang, emas, berlian, pakaian, kitab suci Al-Quran, atau mungkin melaksanakan ibadah haji bersama. Memberikan mahar itu hukumnya wajib, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesukaan calon. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan.
Yang pertama, satu, melakukan sunnah Rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Tiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, mengikuti perintah Allah. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Yang keenam, membangun generasi beriman. Tujuh, memperoleh ketenangan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pernikahan. Yang pertama ada nikah siri. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah atau lebih tepatnya kantor urusan agama. Pernikahan ini tentu saja bisa halal jika ada saksi. Yang kedua ada nikah shigor. Pernikahan ini dilakukan dengan syarat imbalan. Pernikahan ini tentu saja diharamkan karena tidak adanya mahar yang diberikan oleh mempelai pria. Yang ketiga ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau yang lebih kenal dengan nikah muaqqat adalah nikah yang dilakukan pada waktu tertentu dan bisa berakhir bila waktu yang sudah ditetapkan sudah jatuh tempo. Contoh dari nikah mut'ah adalah kawin kontrak, dan ini tentu saja hukumnya haram. Yang keempat ada nikah dalam beda agama. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama dalam Islam hukumnya haram dan akad nikahnya otomatis menjadi tidak sah. Yang kelima ada nikah muhalil. Adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan tujuan menghalalkan wanita tadi untuk dinikah kembali oleh mantan suaminya. Jelas pernikahan ini ditantang dan dilarang oleh agama dan hukumnya tentu saja haram. Yang keenam ada poligami. Ialah pernikahan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif pandangan hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Yang terakhir, poliandri adalah sebuah bentuk poligami di mana seorang wanita mengambil 2 suami atau lebih pada saat yang sama. Poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena praktik poliandri ini termasuk perzinaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu yang pertama ada memenuhi tuntutan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan perempuan, begitupun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Yang kedua, menghindari perusakan moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun, fitrah ini berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat. Yang ketiga adalah mewujudkan ketenangan jiwa. Mengutip jurnal berjudul Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam oleh Ahmad Atabik dan kawan-kawan, salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Yang keempat atau yang terakhir adalah menyambung keturunan. Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang soleh, beriman, dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orang tuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah telah selesai pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.